Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa saqal batil wal batil kana suqa Adzinallahu rahmanu wa qul sawaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku fihil mu'minun ila daris salam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan membaca kitab hikmah. Kalau di sini al-hikmatu as-saniyatu wal khamsuna ba'dal mi'ah. Di kitab saya 152. Kalau di kita 154. Jadi beda 2-nya Pak. Kemarin beda 1, sekarang sudah jadi beda 2. Yaitu hikmah yang berbunyi qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Subhana man lam yaj'al ad-dalila ala awliyaihi illa min haitsud dalilu alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada ay yusilahum ilaihi. Subhana man, maha suci zat Allah, lam yaj'al, yang tidak menjadikan ad-dalila, dalil, penunjuk, ala auliyaihi, kepada para kekasih-kekasihnya. Maha suci zat Allah yang tidak menunjukkan seseorang pada kekasih-kekasihnya, illa min haitsud dalilu alaihi, kecuali dari arah hendak ditunjukkan kepada Allah. Nah, ini maknanya saya langsung makna murad saja Pak ya, jangan makna mufradat, karena kalau makna mufradat nanti bingung sendiri kita bacanya. Subhanaman, maha suci zat Allah, lam yaj'al, yang tidak menjadikan ad-dalila ala auliyaih, maksudnya maha suci zat Allah yang tidak menunjukkan para kekasih-kekasihnya kepada siapapun, kecuali min haitsud dalilu alaihi, dari segi menunjukkan kepada Allah. Walam yusil ilaihim, dan Allah tidak akan menemukan seseorang dengan kekasihnya, illa man, kecuali kepada orang, aroda, yang Allah berkeinginan, ayusilahum ilaihi, orang yang yang diinginkan oleh Allah untuk sampai kepadanya, sampai kepada Allah. Nah, ini lumayan rada panjang, tapi insya Allah coba kita baca syarahnya saja. Saya kebenaran pada malam hari ini seperti biasa kita bacakan syarah dari Syekh Ramadan Al-Buti. Saya paling suka baca kitab hikam. Sebenarnya semuanya baik sekali, mulai dari Ibnu Ajibah, kemudian Iqazul Himam, kemudian sarah-sarah hikam yang lainnya.
sangat luar biasa hebat-hebatnya. Tetapi ulama kontemporer yang tasawufnya memakai Al-Quran dan hadis secara jelas, artinya dalam syarahnya langsung dituliskan, itu Syekh Ramadan Al-Buti. Nah, sehingga insya Allah kita coba kupas apa yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam Untaian Hikmah yang tadi kita baca. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, bil hikmatil lati yaqulu fiha Ibnu Athaillah azhara kulla syai'in li annahul batin. Pada hikmah sebelumnya kita telah dijelaskan bahwa Allah menzahirkan, menampakkan segala sesuatu karena Allah batin. Udah ya Pak ya? Allah menampakkan segala sesuatu karena Allahnya batin. Wa tawiya wujuda kulli syai'in li annahu zahir. Dan wujud segala sesuatu lenyap karena Allah maha zahir. Jadi Allah tuh punya sifat al-batin, punya sifat juga az-zahir. Dan itu alhamdulillah pada hikmah-hikmah yang sebelumnya kita sudah sampaikan apa maksud Allah al-batin, maha tersembunyi, apa maksud Allah az-zahir, maha zahir. Secara singkat, Allah al-batin adalah ketika seseorang memandang makhluk-makhluknya. Ketika kita memandang dengan mata kita makhluk Allah, maka di dalamnya ada sebahagian hamba Allah yang tak bisa melihat Allah, melihat kekuasaannya, melihat kudrotnya, melihat irodatnya. Sehingga yang tampak dengan mata, dengan hati hanyalah makhluknya saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah tersembunyi. Tapi di sebagian hambanya, ketika melihat makhluk Allah, yang terlihat bukan makhluknya, tapi kuasa dari Allahnya. Ketika menikahkan seseorang, yang terlihat bukan berjodohnya si A dengan si B-nya, si Fulan dan si Fulanahnya, tapi yang terlihat adalah tanda-tanda kebesaran Allahnya. Yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwa semua manusia dilahirkan sudah dipatok jodohnya masing-masing. Sok sanajan nulain mah leuwih geulis, tapi tetap hati terjatuh, hati terpikat kepada istri kita yang di rumah. Ada siapanya? Padahal mau dihitung-hitung yang lebih cantik banyak Pak? Banyak. Yang lebih kaya banyak Pak? Banyak. Yang lebih bagus nasabnya banyak Pak? Banyak. Masalahnya kan yang suka ke saya ya nggak ada. Artinya salah satu tanda-tanda kebesaran Allah adalah ketika kita diciptakan oleh Allah pasangan. Yang terlihat apakah pernikahannya? Enggak. Yang terlihat adalah kuasa Allahnya. Kenapa makhluknya lenyap? Karena Allahnya zahir. Nah, itu udah pernah ya Pak ya? Jadi Allah maha batin, Allah pun maha zahir. Nah kemudian Syekh Ramadan Al-Buti pun menyebutkan, summa innahu yaqulu laka huna. Pada hikmah ini agak-agak ada kaitannya dengan hikmah yang sebelumnya, yaitu Allah maha zahir, Allah maha batin. Yaitu kama annallaha akhfazatahul aliyata 'anil absari bisuwaril mukawwanati wa ashkaliha wa madhariha, kadzalika akhfa 'anin nasi awliya'ahu bimazahiril insaniyah wa naqaisil basyariyah wa ma ta'tarihim minal hajatil aduwiyah. Bahwasanya seperti halnya Allah menyembunyikan zatnya di hadapan makhluk-makhluknya dengan sebab zahirnya makhluk-makhluk, Allah sembunyikan zatnya, Allah sembunyikan kudratnya, Allah sembunyikan irodahnya, tersembunyi dari makhluk yang diciptakan. Maka Allah pun sembunyikan kekasih-kekasihnya, para wali-walinya selain Rasul dan Nabi. Karena Rasul dan Nabi itu nggak boleh menyembunyikan identitasnya. Jadi ketika ada seseorang diutus oleh Allah menjadi Nabi plus Rasul, maka itu harus mengaku dirinya Nabi plus Rasul. Inna ilaikum lamur salun, nggak boleh tawadu. Inna ilaikum ente lamur salun umpamana. Artinya inna sesungguhnya kami lakum kepada kalian lamur salun, diutus oleh Allah. Harus diungkapkan predikat yang diberikan oleh Allahnya.
Nah, adapun kekasih-kekasih Allah yang lain seperti para wali-walinya yang disebutkan dalam Al-Quran, salah satu sifatnya la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka ditutup oleh Allah, disamarkan oleh Allah dari manusia-manusia yang lainnya. Dengan apa? Ditutup bimadzahiril insaniyah, dengan pribadi-pribadi manusia pada umumnya. Sok dagang ke pasar, bangun rumah, kemudian sok damel di batur, kadang-kadang ya sama, lumrah aja, sok nongkrong ngopi bebarengan, padahal wali, padahal kekasih Allah. Nah, kemudian hal tersebut disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Kemarin udah dibahas ya, Pak. Masih ingat kan atau udah lupa? Oh, pokoknya manu eta we atos lah aja. Ya orang ucing-ucingan we atos ngaji teh. Paham nu ye nu gamari ilang. Kenapa disembunyikan oleh Allah? Agar mutiara itu tetap berharga. Kenapa emas, mutiara, berlian berharga? Karena langka. Kenapa wali itu tetap berharga dan kemuliaannya sangat luar biasa? Karena langka, karena tidak tersebar dan siapapun tahu. Akhirnya disembunyikan oleh Allah. Itu yang pertama, agar menjaga kemuliaannya. Yang kedua, agar nur yang Allah simpan di hatinya tidak dilecehkan oleh siapapun. Tentu yang ketiga adalah agar supaya sesama kita manusia lebih menghormati manusia-manusia yang lainnya. Walaupun secara zahir mereka terlihat asa jauh di waliullah, asa jauh di waliullah. Padahal Rasul pernah mengatakan rubba as'as, banyak orang mukanya musam, mukanya kotor, berdebu, rambutnya acak-acakan, tapi kalau sudah berdoa kepada Allah, antara doana dan Allah gak ada hijab sama sekali. Orang dirapi, udeng-udeng, rapi di udeng-udeng, di sorbanan, make baju pang bagusna, ngadoa, yakin belum diijabah? Nah, ya udah mah kitu teh lah. Ini ada orang pakaiannya biasa-biasa baik kata Rasul, mukanya kusam, rambutnya acak-acakan, tapi kalau sudah berdoa pasti doanya langsung diijabah oleh Allah, karena tidak ada antara doanya dan Allah hijab penghalang sama sekali. Nah, itulah salah satu alasan kenapa Allah tutup para manusia-manusia yang mulia ini dari pandangan manusia-manusia yang lainnya. Satu, agar kemuliaannya tetap terjaga. Dua, agar supaya tidak terhinakan. Yang ketiga, agar supaya semua manusia ketika berinteraksi dengan manusia yang lain, maka dia menganggap manusia yang lain adalah kekasih Allah. Pertanyaannya gini, Pak. Kalau kita codeka, sakiti hati kekasih Allah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya, man ada liwalian pakot azantuhu bil harab. Ada orang yang menyakiti kekasihku, maka dia memproklamirkan berperang denganku. Wantun. Kalau ada orang yang berani menyakiti, berani memusuhi, berani melecehkan kekasih-kekasihku, kata Allah, maka dia mengajak perang dengan aku. Nah, sehingga kita kan jadi pikir-pikir dulu. Andaikan kita melecehkan orang lain, andaikan kita berperilaku buruk kepada orang lain, kumahamun wali, kumahamun kekasih Allah. Nah, sehingga sudah siapkah kita berperang dengan Allah andaikan kekasih-kekasihnya kita sakiti? Nah, maka salah satu hikmah kenapa kekasih itu ku Allah disumputkan, karena supaya orang tersebut terjaga kemuliaannya. Nah, itu salah satu hikmahnya. Nah, kemudian kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari pun, kata Syekh Ramadan Al-Buti pun, bahwa seluruh kekasih-kekasih ini terhijab dari pandangan manusia, namun ada yang dikenalkan oleh Allah kepada mereka. Dikenalkan oleh Allah kepada kekasih-kekasihnya. Kenapa dikenalkan kepada kekasihnya? Karena Allah hendak mengenalkan orang tersebut dengan zatnya, dengan Allah. Kalau ada orang dikenalkan oleh Allah dengan kekasihnya, itu sudah jadi iradah dari Allah, ciri bahwa Allah hendak mengenalkan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah sehingga apa kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari? Maha suci zat Allah yang tidak pernah menunjukkan siapapun kepada kekasihnya kecuali hendak menunjukkan kepada Allah itu sendiri. Nah pertanyaannya jadi gini, idzan paman hum allazi yata'atta lahum ayarifu auliya Allah wa masabilu ilaihi wa masabilu lahum ila zalika. Terus siapa yang hendak dikenalkan kepada kekasih Allah itu dan bagaimana caranya? Kan gitu jadi pertanyaan orang, siapa yang hendak dikenalkan dan caranya seperti apa? Maka salah satu yang akan dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, allazi yata'atta lahum ayasilu ila ma'rifatihim hum allazina ta'ti lahum wusul ila ma'rifatillah wa salakus sabila ila zalika, adalah orang yang sudah mulai mengenal Allah. Dan kita kemarin sudah bahas Pak, cara mengenal Allah. Satu, mengenal melalui ilmu. Kita lihat Allah punya sifat zat, sifat af'al. Kita lihat kenal Allah, wujud, qidam, baqo, yang semua ini disebutkan dalam Al-Qur'an Pak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir itu sifat apa sih? Apa sih fungsinya? Allah Maha Kuasa atau tidak Pak? Kuasa. Kira-kira kuasanya Allah fungsinya buat apa? Tuh kan, pokok nama innallaha ala kulli syai'in qadir wa atos. Innallaha bi kulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Kira-kira apa fungsi dari sifat alim? Menyingkap segala sesuatu yang bisa diketahui. Innallaha sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kira-kira bentrok tak Pak? Antara alim, sami, basir bentrok enggak? Contoh gini Pak. Bapak dan kita semua yang hadir di sini, gimana supaya agar informasi itu masuk ke dalam hati? Minimal dua caranya. Satu dengan penglihatan, dua dengan pendengaran. Maka hukum fikih berlaku bagi siapapun terlahir tidak berpenglihatan, tidak berpendengaran, maka dia tidak ditaklif hukum syara. Artinya orang yang buta plus dia tidak bisa mendengar, nggak wajib sholat. Nah, ya gimana cara ngasupkan informasi bahwa sholat itu wajib? Gimana caranya Pak? Isyarat. Terus dilihatnya pakai apa? Isyarat. Gimana cara ngelihatnya? Oh disentuh Pak, pakai sentuhan. Terus belajarnya gimana? Bahwa sentuhan ini artinya A, sentuhan ini artinya B, C dan lain-lainnya. Gimana caranya? Maka hukum fikih sudah sepakat bahwa informasi yang masuk kepada manusia sekurang-kurangnya dua caranya. Satu dengan penglihatan, dua dengan pendengaran. Apa yang dilihat itu yang ada, itulah informasi yang ada di dalam ilmu kita. Benar atau tidak? Benar ya? Oke. Allah ilmu atau tidak Pak? Ilmu. Allah melihat atau tidak? Allah basir atau tidak? Oke. Apa yang dilihat oleh Allah, apa yang didengar oleh Allah, itulah yang Allah ketahui. Iya atau tidak? Apa yang dilihat dan apa yang didengar, itulah yang menjadi informasi yang ada di Allah. Benar atau tidak? Sebelum Allah ciptakan alam dunia, gak ada satupun makhluk yang ada kemudian Allah ciptakan. Kira-kira informasinya dapat dari mana Pak? Artinya sepakat ulama tauhid bahwa ilmu punya fungsinya tersendiri, sama punya fungsinya tersendiri, basor melihat punya fungsinya tersendiri, dan itu tidak bisa disamakan dengan kita sebagai makhluknya. Nah ini cara mengenal Allah melalui ilmu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa, Allah itu kudrat. Apa fungsi sifat kudrat? Sifat kudrat adalah yujidu biha kulla mumkinin wa yu'adimu biha. Setiap barang yang ada, makhluk itu diwujudkan dan ditiadakan dengan sifat kudrat. Jadi sifat kudrat itu tugasnya satu, mewujudkan, mentiadakan. Yang tadinya nggak ada menjadi ada, yang tadinya ada kemudian binasa pakai sifat kudrat. Kira-kira kudrat bisa bentrok nggak dengan sifat yang lain? Enggak. Sifat Allah satu dan fungsinya tetap satu. Sampai sini bisa dipahami. Nah ada orang yang makrifat kepada Allah, caranya dengan melalui ilmu. Dan inilah jalur kita. Gak usah Bapak nunggu-nunggu kasyaf.
Karena yang kasab itu dari 1000 mungkin satu pun enggak, 10.000, 100.000 aja lah, 100.000 mungkin satu orang yang diberikan anugerah oleh Allah. Nah, kita pakai jalur yang umum, yaitu mengenal Allah melalui ilmu. Jadi siapa orang yang akan dikenalkan kepada Allah kepada para kekasihnya adalah orang yang sudah mulai makrifat kepada Allah, yang sudah mulai kenal kepada Allah dan sedang menuju perjalanan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga para kekasih gak akan mungkin bertemu dengan orang yang gak kenal-kenal acan ke Allah. Pernah kan saya sampaikan, Pak? Gak mungkin ada guru mursyid bertemu dengan orang yang rukun sholat aja gak tahu. Mungkin atau tidak? Bagaimana mungkin rukun sholat aja gak tahu, dia sudah dibimbing oleh seorang mursyid. Mursyid itu orang yang menunjukkan jalan bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pun sama, Pak. Kalau ada orang dikenalkan dengan kekasihnya, pasti itu tanda Allah hendak mengenalkan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini bisa dipaham dulu. Nah, jadi kalau sekarang kita kan masyhur, Pak, banyak sekali yang yang disebut wali. Biasanya wali-wali itu terkenal dengan kewaliannya sebadat meninggalnya. Sebadah meninggal, seperti kita kan lihat di Kalimantan luar biasa namanya. Tuan guru apa namanya? Yang di hilap deh ya teh. Yang awalnya tuh ribuan orang tuh datang teh, Pak. Sekumpul ya, abah sekumpul ya, Pak. Abah sekumpul luar biasa namanya. Dulu mah boro-boro kita bisa paham itu adalah kekasih Allah, Pak. Nah, kemudian timbul pertanyaan, berarti kalau kumpul dengan kekasih Allah, hadir di majelisnya, ngobrol bareng dengan dia, berarti itu udah jadi cara agar itu udah jadi tanda Allah hendak mengenalkan dirinya kepada orang tersebut. Maka ada pertanyaan yang dibikin langsung oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Kenapa ada orang hadir di majelis Syekh, orang alim yang terkenal dengan kesolehannya yang luar biasa, tetapi apa yang disebutkan tadi, artinya bertambahnya pengenalan kepada Allah, bertambah solehnya, bertambah akhlakul karimahnya, kok gak ada? Padahal dia hadir ke tempat atau majlis orang yang dikenal disebut wali. Anggap aja seperti itu. Akhirnya dijawab bahwa ketika kita bertemu dengan orang yang soleh, dengan orang yang kekasih Allah, maka tidak hanya sekedar bita'aruf awil liqa'i bihadzidatihi, sekedar bertemu dan sekedar berkenalan saja. Jauh dari itu, wa innama tukmanu takamunu al ahammiyatu bil wusuqi wa husnu zoni bihim. Artinya, andaikan kita pernah bertemu dengan orang yang terkenal dengan kewaliannya, salah satu ciri Allah Subhanahu wa taala hendak mengenalkan zatnya kepada orang tersebut, andaikan di dalam hati kita tumbuh rasa percaya dan husnudzon kepada orang tersebut. Nah, makanya kan beberapa kali saya sampaikan, siapapun ulamanya jangan pernah suudzon terhadap mereka. Seminimal-minimalnya tetap kita hormati karena ilmu Allah. Karena barangkali ketika kita suudzon kepada para ulama, barangkali ada bagian dari kekasih Allah yang pernah kena dengan suudzon hati kita. Nah, maka husnuzon penting bagi siapapun yang bertemu dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini saya simpulkan saja, Pak. Ada satu kisah disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, dan ini sangat luar biasa masyhur sekali di kalangan ulama, walaupun di kalangan kita yang tepati-pati masyhur karena kita bukan ulama. Jadi di kalangan ulama ini sangat masyhur sekali, yaitu sebuah riwayat sebagai penutupnya. Seorang ulama besar bernama Imam Ibnul Imad, beliau menceritakan anna salasatan min ahlil ilmi ittajahu ila ziyarati Syekh Yusuf Al-Hamdani. Bapak lihat nanti manakib atau tobakot para ulama, temukan seorang ulama namanya Syekh Yusuf Al-Hamdani, seorang ulama besar di Baghdad, terkenal dengan alim, beramal, bahkan banyak karomah.
Dan itu disaksikan oleh banyak ulama. Alim, tukang amal, ikhlas, bari banyak karomah yang aneh-aneh lah. Nah kemudian ada 3 orang hendak hadir ke majelisnya. Siapa saja? Satu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu hendak hadir ke majelis Syekh Yusuf Al-Hamdani. Yang kedua, Ibnu Asrun. Yang ketiga, Ibnu Siqo. Ada 3 ulama. Ini ulama hebat-hebat di zamannya. Syekh Abdul Qadir, Ibnu Asrun, Ibnu Siqo. Di jalan, akhirnya mereka berbincang. Perbincangan mereka, yang pertama ditanya Ibnu Siqo. Ada yang baca Ibnu Siqo, ada yang baca Ibnu Saqo. Pakot akhbaro sahibai annahu yuridu ayyam tahina ilma hadzal rajul. Kang, ka Ibnu Siqo teh. Bari naon tujuan ka Syekh Yusuf Hamdani? Cenah, kata Syekh Ibnu Saqo. Saya dengar nih orang alimnya luar biasa. Cik dicoba sakumaha alim. Yang tujuan yang pertama. Yang kedua, Ibnu Asrun ditanya, "Ari akang bari naon kadinya?" "Ana pakot balagoni annahu mujabud dakwah." Saya dengar dia tuh lamun mendoa, doanya pasti dijabah. Saya ke sana pingin didoakeun meh beunghar. Terus Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya, "Ari akang kali itu bari naon?" Qol Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "La aqsidu min ziyarati illa an atabarraka bih." Tiada lain tujuan saya ke sana hanya ingin mengambil keberkahan darinya. Wa ana luhat wa tadiniyatin bil qurbi minhu, dan saya ingin punya kedekatan spiritual dengannya. Tujuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akhirnya hadir Pak, yang 3 tadi di majelis Pak. Falamma dakhulu alaihi watma'annat majalisuhum indah. Duduk di samping Syekh Yusuf Al-Hamdani. Kemudian Syekh Yusuf Al-Hamdani melirik ke Ibnu Siqo. Kata Syekh Yusuf, "Kang, ini aro al-jidala baina ainik. Saya lihat ini kamu punya sifat tukang debat, resep debat terlihat dari kedua mata. Di antara 2 mata tuh terlihat ada tulisan resep debat," kata Syekh Yusuf Al-Hamdani. Wa ajabahu an as'ilatihi allati jaa yahmaluha ilai. Sok kitu wae Syekh Yusuf mah. Akhirnya kan dia tujuannya kan tadi ngetes ilmu, Pak. Dites dari mulai ilmu alat, ilmu balaghah, ilmu fikih, usul fikih, semua dipaparkeun. Nggak ada satupun yang terjawab, semuanya dibabat, kejawab semua. Tanu kado hari akang bari naon ieu? Nah, ini yang ditanya adalah Imam Ibnu Asrun, yang tujuannya yang beunghar teh. Apa kata Syekh Ibnu Yusuf? Sebelum ditanya, jadi nggak ada pertanyaan mau naon, Kang. Nah ini yang kedua, saya atika minal mal maturin. Apa yang kamu inginkan, insyaallah bakal sebentar lagi beunghar. Harta yang banyak akan datang. Padahal belum menyebutkan tujuan apa-apa. Nah ini yang paling hebat Pak. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani dilihat, rada merenung lama. Apa kata-kata yang keluar dari Syekh Yusuf Al-Hamdani? Wa kana ya qadamuka ala unuki kulli auliya zamanik. Wahai para pemuda yang saleh, 2 telapak kakimu akan berada di atas punduknya para kekasih-kekasih Allah yang ada di zaman. Nah, ini salah satu ungkapan yang paling sering dikeluarkan untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 2 telapak kakimu berada di atas tiap punduk para kekasih-kekasih Allah. Apa artinya? Akan menjadi pemimpin dari kekasih Allah. Sehingga kan punya gelar Sultanul Aulia, rajanya para kekasih Allah. Syekh Izzuddin Abdul Salam punya gelar Sultanul Ulama. Rasulullah SAW punya gelar Sultanul Anbiya wal Mursalin. Nah kalau Sultanul Aulia, nah ini sebabnya, yaitu ketika bertemu dengan Syekh Yusuf Hamdani, beliau mengatakan, "Qadamuka fawqa kulli unuki auliyaillah," bahwa kakimu akan berada tepat di atas punduk semua para kekasih Allah. Dan dari cerita ini bisa kita ambil bahwa orang yang hendak dikenalkan kepada Allah, dan Bapak akan tercengang Pak, bahwa yang pertama Ibnu Siqo meninggal Nasrani. Padahal kata Imam Ibnu Imad, wa kana Ibnu Siqo ahadul qura min hafadzatil Quran, hafal Quran Pak. Eta bisa jadi Nasrani gitu kumaha mimitina Pak. Jadi kalau udah ngetes kepada kekasih Allah,
udah sudon kakak kasih Allah hiji waktu Pak. Dia ini jadi diutus ke tanah Romawi Pak, untuk menjadi ada utusan dari Baghdad. Kemudian anak raja Romawi ini punya anak gelis pisan ya 11-12 lah sama istri-istri bapak yang di rumah itu, saking gelis. Nah akhirnya terfitnah lah si Ibnu Siko ini, hendak menikah dengannya, tapi satu syaratnya, kamu harus Nasrani dulu. Akhirnya ketika persyaratannya itu dipikirkan, direnungkan, akhirnya mau masuk Nasrani. Nasrani mah urang rek asup dewe Islam, cara-cara urang mah gitu. Nasrani we rasa kedak. Oke, rek asup deui ka Islam. Akhirnya meninggal dalam keadaan Nasrani. Ini Ibnu Siko yang padahal ahadul qura min hafazatil Quran. Hafal qura, qiraatnya jago. Qiraatnya bukan sab'ah, udah asroh, udah 10 qiraat itu udah di luar kepala semuanya. Kita makan baca teh ketika pungkur gitu Al-Qur'an teh. Kalau bisa dibaca wadduha, bisa dibaca wadduha. Itu kan kalau qiraatnya beda, imamnya beda juga bacaan. Urang gitu leuy. Ini mah 10 jenis bacaan teh hafal semuanya. 14 imamnya ada di dalam otaknya. Namanya Imam Ibnu Siko, tapi meninggal Nasrani. Hiji waktu dimimpikeun. Ketika dimimpikeun, dia ngelihat Imam Ibnu Siko ini lagi kipas. Kipasnya lusuh, kemudian dipakai untuk ngahalingkeun laler anu hinggap di wajahnya. Ditanya Imam Ibnu Siko, kumaha Kang hafalan Quran teh aya keneh teu ayeuna? Maka jawab Imam Ibnu Siko, semuanya lupa kecuali satu ayat. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kalau kita tengetkeun artinya, banyak sekali orang-orang kafir punya keinginan untuk menjadi orang-orang muslim. Ayat yang semua yang dihafal lupa, cuma satu ayat tadi yang ingat. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Nah, ini menjadi salah satu alasan kenapa Allah mengenalkan seseorang dengan para kekasihnya, karena sebab Allah hendak mengenalkan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba yang dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkenalkan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ditumbuhkan rasa husnudzon di dalam hati kepada siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga baik itu soleh ataupun tidak soleh di mata kita, tetap husnudzon kita kepada semua makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala tancapkan sifat tersebut di dalam hati kita masing-masing. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakitu wae anu kapihatur, mudah-mudahan sing ada manfaatnya. Mangga apabila ada tambahan dari sepuh-sepuh, dari guru-guru yang lain, mangga, atau mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan bersama-sama, mangga. Atanapi cekapnya. Pami cekap ditutup dengan doa, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.